Halo teman-teman semuanya, jadi kita di sini bakal ngebahas tentang outlook dari altcoin gitu ya. Altcoin lain selain Bitcoin yang bisa kita ambil opportunity untuk entry di dalamnya dan ya biar bisa dapat profit lah tentunya gitu ya. Nah, di sini aku update-nya di jam 2 pagi gitu ya, sekitar jam 2 pagi WIB, dan aku melihat harga dari Litecoin ini masih nanjak-nanjak aja gitu ya. Sebelumnya kita itu udah ada update tentang Litecoin gitu ya, dari awal banget, dari sebelum nih dia, dari waktu harganya itu masih baru menembus area golden rasionya di $88, dan kemudian mengalami kenaikan, koreksi sedikit, kemudian mantul lagi ke atas untuk testing di area resisten terkuatnya gitu ya, dan kemudian mantul lagi ke bawah sih gitu ya. Ini ada bukti dari kita berhasil nih, berhasil ya, dia nembus, beneran nembus, kemudian dia testing lagi di golden ratio dan dia nanjak lagi gitu, kita nanjak lagi. Nah, dia berhasil nanjak dan testing di area resisten. Sayangnya dia nggak bisa tembus. Sayangnya nggak bisa tembus. Nah, jadi di sini aku mau update Litecoin aja gitu ya, karena ada pattern-pattern yang menarik lah untuk diuji gitu ya, untuk dilihat ke depannya gimana. Langsung aja, kita nggak usah basa-basi, pergi ke time frame 4 jam gitu ya, time frame 4 jam yang saya suka banget pakai time frame itu. Sebelumnya kita pernah main di sini nih. Nah, pernah main di sini sebelumnya ya. Sebelum ada kenaikan, kemudian dia testing di area sini, area resisten dia, tetapi dia gagal untuk menembusnya dan malah jadi turun gitu ya, ada tren penurunan. Nah, sebelumnya di time frame 4 jam ini kita ada menemukan yang namanya hidden bullish divergence ya, ada hidden bullish divergence ketika charge-nya naik tapi indikatornya menunjukkan penurunan ya. Di indikatornya dia malah menciptakan yang namanya lower high dan kemudian lower low, dan di sini dia malah menciptakan lower low dan ininya lower high. Nah, yang mana sih lower low, lower high, segala macam yang membingungkan itu ya. Nah, ini untuk mudahnya gitu ya, kita lingkarin aja. Ini namanya nih bagian lower low-nya, kemudian ini adalah lower high-nya. Nah, kita bandingkan nih sama yang ada di indikator volume ini. Di sini saya pakai Chaikin oscillator ya, Chaikin oscillator. Kalian bisa cari aja di sini namanya oscillator Chaikin. Kemudian kita tarik garis dari titik yang sama menuju titik yang sama juga nih di sini. Nah, kita agak tarik biar kelihatan pas. Nah, ini dia. Nih. Ya, sama ya. Mirip ya. Ini dia hidden divergence ketika ininya naik, yang atas naik, yang ini malah turun, yang bawahnya. Nah, dan ini menunjukkan tren kenaikan. Terbukti dari awal kita entry di bawah, kita mendapatkan kenaikan sekitar berapa persen ini? 56%. Itu angka yang banyak banget gitu, 56%. Walaupun saya entry-nya itu di kisaran harga yang sini 80, ini 80-an sini. Sini baru entry sampai pucuk, berarti 29%. Nah, di sini saya menemukan pattern yang sama lagi gitu ya dari Litecoin ini. Ya, menarik banget emang Litecoin ini, karena dia bisa-bisanya ada pattern yang mirip-mirip dan terulang lagi gitu loh. Nah, ini tapi dia lebih kecil gitu, skalanya lebih kecil. Di sini ada hidden divergence juga. Kemudian kita lihat lagi di bawah ini ya, di bawah nih. Ini lebih valid lagi hidden divergence-nya, dan ini bener-bener valid banget ya, valid banget, menunjukkan sebuah tren kenaikan gitu ya. Langsung dia naik, harganya terjun dia ke 14% lagi, 15%-an, itu banyak banget. Nah, kemudian di sini yang menarik adalah ketika kita lihat di time frame 4 jam ini, kita ada kemungkinan membentuk sebuah yang namanya head and shoulder. Namanya inverted head and shoulder gitu. Jadi kayak head and shoulders yang terjadi di Bitcoin beberapa waktu lalu,
tetapi ini versi kebalikannya gitu, dimana ini bagian shouldernya, kemudian di sini juga bagian shouldernya, lagi shoulder di sini. Nah, jadi kita cari di sini ya, head and inverted head and shoulder pattern. Nah, ini menunjukkan tren kenaikan ketika ada head, kemudian ada first shoulder, second shoulder, dan boom, harga langsung naik ke atas. Apakah ini akan terjadi di Litecoin? Bisa aja gitu loh, karena emang Litecoin ini seger banget ya. Emang enak banget gitu. Nah, kita bisa kasih garis di sini untuk nandain area resistance mana yang harus dia jebol gitu ya. Nah, kemungkinan harganya nanti ini bakal terjadi sedikit konsolidasi sedikit di sini ya. Dia akan menembus di sini, kemudian akan terjadi konsolidasi dan dia akan melanjutkan tren kenaikan. Ya tentunya ketika dia berhasil melewati area yang ini ya, area resisten terdekatnya di $102 gitu ya. Nah, jika ini ternyata dia gagal menembus area resisten yang di sini, kemungkinan ya dia akan melanjutkan penurunan lagi, testing lagi, dan mungkin membuat pattern-pattern barunya lagi gitu ya. Jadi itu untuk update untuk Litecoin gitu ya. Jadi ada inverted head and shoulders, dan dibantu lagi dengan di sini ada hidden bullish divergence gitu ya. Nah, hidden bullish divergence. Kalau sebelumnya ya, hidden bullish divergence-nya itu bisa menembus area yang tingginya sama dengan yang ada di sini. Nah, yang di sini juga dia berhasil menembus harga yang sama gitu. Makanya ini saya sangat suka yang namanya hidden bullish divergence, karena nggak capek untuk mencarinya, dan ini terbukti 2 kali terjadi gitu kan, dibandingkan seperti pattern-pattern lainnya gitu ya. Bukan berarti pattern yang lain itu susah untuk valid gitu ya, tergantung koinnya juga dan juga tergantung keadaan market gitu. Nah, jadi seperti itu untuk Litecoin. Mungkin kita bisa ngebahas tentang yang lainnya, Bitcoin misalnya. Bitcoin, oke. Bitcoin ternyata ini masih running gitu ya, dari sinyal kita yang sebelumnya di time frame 1 jam aja lah ya, time frame 1 jam. Ini terbentuk yang namanya falling wedge pattern ya. Di sini dari yang kita bisa cek ya, pattern ABCD ya. Ini 1 2 3 4 5 nembus ke sini, dan ya mungkin abis ini kemana arahnya, bisa aja ke bawah, tapi bentar, sepertinya ada yang menarik lagi di sini ya, ada yang menarik lagi gitu di sini. Ini dia. Kalau misalnya teman-teman sadar sebenarnya hal yang terjadi sebelumnya di Litecoin ini juga terjadi loh di Bitcoin gitu. Mungkin aja yang terjadi. Ya, apalagi kalau misalnya bukan hidden bullish divergence. Ketika ini ada yang namanya lower low, dan dia menciptakan higher low, lower low, higher low. Kemudian gimana? Kita langsung tarik lagi nih garis di sini. Ini. Nah, menunjukkan sebuah tren kenaikan gitu loh. Ini di sini udah sampai sini. Mungkin kita bisa pendekin lagi sesuai biar sama lah gitu ya. Atau sini boleh juga lah, sama aja. Sama, mau dilihat dari manapun, ini tuh namanya bullish divergence gitu ya, hidden bullish divergence. Ketika ininya naik, ininya turun. Ini naik, ininya turun. Kemudian harganya, kalau misalnya skenario yang sama dengan si Litecoin terjadi, bisa aja harganya itu bisa ya menyentuh di area yang sama lah dengan Litecoin kemarin di sini. Mungkin ketinggiannya bisa sampai sini dengan ya syarat-syarat tertentu, kayak misalnya kita tarik garis dengan Fibonacci retracement from bottom to the top. Dia harus melewati area golden ratio yang ada di sini nih. Golden ratio ini area resisten yang harus berhasil dia break up.
Kalau misalnya dia berhasil break up ke atas, kemudian terjadi konsolidasi sedikit dan dia naik ke atas, well mungkin kita bisa mengatakan sayonara dengan apa namanya, keseharian yang sangat membosankan di area 27-26 ribu gitu. Karena kita bisa aja kalau misalnya momentumnya kuat dan juga berita-berita FUD-nya juga berkurang, berita-berita yang bagus itu muncul, ya bisa aja kita untuk minggu ini bisa menembus area 28.900 atau bahkan mungkin 29.000 lagi gitu loh. Ya 29.000 lagi itu masih ada kemungkinan kita bisa mengetes ke harga segitu, selalu ada kemungkinan gitu ya. uh, Kalau bisa kita lari ke 4 jam, apa yang bisa terbentuk kira-kira ini kemarin ya, ada double bottom naik ke atas, double bottom naik ke atas, dan ini mirip kayak ini cup and handle enggak sih, cup and handle pattern ya, cup and handle pattern. Enggak ya, enggak mirip ya, oke lah, nggak apa-apa kalau gitu. Baik, sepertinya itu aja update kita hari ini tentang Bitcoin dan juga Litecoin. Jadi ya buat teman-teman, tetap do you earn your research lah ya, Dior. Jangan asal entry, ini bukan ya, sinyal-sinyalan yang harus masuk gitu loh. Ini cuman sekedar nambah insight kalian aja, biar kalau misalnya kalian bingung nih kan, kayak mana lah cara analisa teknikal, apa sih maksudnya segala macam, ya kan bisa nonton videonya dan mungkin bisa nambah lah ya insightnya, dan mungkin kalian bisa jadi orang yang lebih profit lagi lah ya, amin lah gitu ya. Oke, kalau gitu aku udahin lah ya ininya, videonya. Thank you semuanya, dadah.